Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang luar biasa dan hebat, ketemu lagi dengan saya pada video pembelajaran dengan materi trigonometri. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang rasio trigonometri. Rasio trigonometri ini adalah kelanjutan dari materi yang pertama. Kemarin di video sebelumnya adalah konversi satuan sudut. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan rasio trigonometri, saya akan mengingatkan kembali kepada anak-anak bagaimana cara memberi nama sisi pada segitiga. Masih ingat ya, nama segitiga itu bisa ditulis dengan 2 huruf atau dengan 1 huruf. Dan itu masing-masing ada aturannya. Nah, perhatikan gambar di layar. Ya, ini adalah gambar segitiga. Segitiga ini akan kita beri nama dengan segitiga ABC. Oke, segitiga A, B, C. Nah, selanjutnya, ya, karena sudah kita beri nama segitiga ABC, maka kita bisa menuliskan sisi segitiga ABC. Ya, yang pertama itu adalah sisi AB. Ya, pertama kita tulis dengan 2 huruf dulu ya. Yang kedua adalah sisi BC. Yang ketiga adalah sisi AC. Nah, selain memberi nama atau menuliskan nama sisi dengan 2 huruf, ya, aturannya adalah hurufnya ditulis dalam bentuk huruf kapital, dan huruf-huruf ini adalah nama ujung dan pangkal dari sisi. Nah, aturan yang kedua, bagaimana menuliskan atau memberi nama sisi pada segitiga, yaitu dengan 1 huruf. Jika ingin menuliskan nama sisi segitiga dengan 1 huruf, maka perhatikan sudut yang menghadap sisi yang akan kita tulis namanya. Kita mulai dari sudut A. Sudut A ini menghadap ke sini ya. Menghadap kemana? Menghadap ke sisi BC. Maka sisi BC jika kita tulis dengan 1 huruf, itu namanya sama dengan nama sudut yang menghadap sisi tersebut. Berarti di sini adalah sudut A. Maka sisi BC kalau kita tulis dengan 1 huruf, dapat kita tulis dengan sisi A. Huruf Latin. Ya, huruf Latin. Baik. Selanjutnya perhatikan ini sudut B. Sudut B ini menghadap ke sisi mana anak-anak? Iya, betul. Sisi AC ya. Oke, berarti sisi AC bisa kita beri nama atau kita tuliskan nama sisinya dengan 1 huruf, yaitu huruf B. Latin, ya. B. Dan terakhir adalah sudut C. Sudut C ini menghadap sisi AB. Maka sisi AB bisa kita tulis namanya dengan 1 huruf, yaitu sisi C. Nah, atau kalau kita tuliskan di sini ya, sisi AB ini, sisi AB itu sama dengan sisi C. Ya, kemudian sisi BC itu sama dengan A, oke. Dan sisi AC itu sama dengan sisi ini ya, sisi B. Nah, gimana anak-anak? Sudah ingat ya bagaimana cara memberikan nama sisi pada segitiga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pemberian nama untuk sisi segitiga siku-siku. Sebenarnya sama, hanya di sini ada tambahan nama ya, selain dengan 2 huruf 1 huruf, kemudian ada nama tambahan ya untuk sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Yuk langsung kita mulai. Perhatikan, nah, di layar sudah muncul ada gambar segitiga siku-siku. Ini siku-siku ya. Kita kasih nama segitiganya adalah segitiga A, B, C. Oke. Sudah saya katakan tadi, pemberian nama sebenarnya sama ya, bisa dengan 2 huruf,
bisa dengan satu huruf. Namun untuk segitiga siku-siku ada tambahan. Apalagi jika akan kita gunakan untuk membahas materi trigonometri. Ya. Di pendahuluan sudah saya jelaskan bahwa trigonometri itu adalah cabang ilmu yang menghubungkan ya antara sudut dengan sisi. Berarti di sini selain sisi harus ada sudut. Sudut yang kita maksud kita sebut sebagai sudut acuan. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan sudut acuannya adalah sudut B. Nah, sudut B ini ya. Oke, sudut B sebagai acuan. Kemudian ini adalah sudut siku-siku di A. Nah, pertama kita akan memberikan nama ya. Selain dengan 2 huruf dan 1 huruf, untuk segitiga siku-siku itu ada sisi yang namanya sisi depan, samping, dan miring. Ya, miring. Ini khusus untuk segitiga siku-siku ya. Oke. Nah, yang pertama dan utama kita tentukan adalah sisi miring. Nah, oke, perhatikan sisi miring itu sisi yang bagaimana? Nah, mungkin waktu SD sudah tahu sisi miring biasanya sisi yang miring. Wah, gitu ya. Itu kalau gambarnya seperti ini nggak masalah, sisi paling miring ya sisi miring ini BC gitu ya. Tapi kalau gambarnya sudah dibolak-balik bisa jadi nanti keliru. Nah, baik, sisi miring itu ya kalau boleh kita tuliskan definisinya ya. Sisi miring, jadi yang sekali lagi yang pertama kita tentukan adalah sisi miring. Sisi miring itu sisi yang terletak di depan sudut siku-siku. Nah, perhatikan sudut siku-sikunya di A. Menghadap kemanakah dia? Nah, oke, menghadap ke sisi BC. Maka sisi BC ini kita sebut sebagai sisi miring. Kita tulis saja miring. Selanjutnya nanti kita singkat mi gitu ya. Oke. Selanjutnya setelah sisi miring kita tentukan sisi depan. Ya, urutannya sekali lagi sisi miring, kemudian sisi depan. Sisi depan itu sisi yang bagaimana? Nah, sisi depan adalah sisi yang terletak di depan sudut acuan. Nah, sudut acuan dalam kasus ini, dalam pembahasan ini saya menggunakan sudut B atau boleh ditulis dengan 3 huruf sudut ABC ya. Oke. Nah, sudut B ini menghadap ke sisi mana? Lihat. Oke, sudut B ini menghadap ke sisi AC. Maka sisi AC disebut sebagai sisi depan. Selanjutnya sisi depan nanti kita singkat sebagai D. Dan terakhir adalah sisi apa anak-anak? Sisi miring sudah. Sisi depan sudah. Berarti tinggal sisi samping. Oke, sisi samping itu sisi yang bagaimana? Sisi samping itu adalah sisi yang terletak di samping sudut, numpuk apa ya, di samping sudut acuan selain sudut siku-siku ya. Lihat, sudut acuannya adalah sudut B. Yang terletak di samping sudut B itu adalah sisi AB, ada sisi BC. Selain sisi miring, oke, berarti bukan ini, inilah ya, sisi samping. Nah, selanjutnya nanti kita singkat sebagai SA. Nah, ini adalah nama ya, nama spesial untuk sisi-sisi segitiga siku-siku. Nah, selanjutnya
nama sisi ini akan kita gunakan untuk menentukan rasio trigonometri. Yuk kita lihat uraian selanjutnya. Nah, di sini segitiga siku-sikunya sudah saya pindahkan ke layar berikutnya. Kemudian kita ulang ya. Ini A, B, C. Sekali lagi acuan kita tadi adalah sudut B. Ya. Oke, sisi miringnya yang mana anak-anak? Oke, sisi miring itu di depan siku-siku. Ini miring. Kita tulis mi gitu ya. Atau kalau dengan satu huruf, sisi A. Kemudian sisi depan lihat sudut acuan. Yang di depan sudut acuan ini kita sebut sebagai sisi depan. Kalau dengan satu huruf berarti sisi B. Dan yang terakhir ini ya terletak, maaf ini ya, ini berarti terletak di depan sudut C, itu berarti sisi C. Miring depan. Nah, berarti kalau nama lainnya itu adalah untuk spesial, nama lain spesialnya, nama spesial untuk segitiga siku-sikunya sisi AB adalah sisi samping, atau saya tulis SA ya. Atau kalau satu huruf C karena di depan sudut C. Jelas ya? Oke. Nah, selanjutnya rasio trigonometri itu kan ada 3 karena trigono ya, trigonon itu 3 ukuran. Ya. Ukuran yang pertama itu adalah sinus. Apa anak-anak? Sinus atau biasa sinus juga boleh. Selanjutnya nanti kita tulis cukup dengan 3 huruf depannya aja, sin. Nah, karena rasio trigonometri atau trigonometri itu adalah cabang matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sudut. Nah, ini yang sering lupa ya. Setelah penulisan sin, berikutnya harus kita tulis sudut acuan. Oke, untuk kasus ini sudut acuannya adalah sudut B. Berarti sin sudut B sama dengan. Nah, sin itu dirumuskan atau didefinisikan sebagai perbandingan antara, perbandingannya saya tulis sebagai sisi di depan sudut acuan, berarti D, dengan sisi miring. Nah, kalau kita tulis dengan satu huruf untuk gambar ini berarti B per C. Benar ya anak-anak ya? Nah, untuk memudahkan pengingatan ya, biasanya kita tulis ya sin itu demi. Sin itu demi. Yang kedua, rasio trigonometri yang kedua adalah kosinus. Kosinus atau selanjutnya nanti kita tulis cos, 3 huruf depan aja. Nah, cos sudut B. Definisinya gimana? Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring. Berarti untuk gambar ini sisi sampingnya adalah C. Berarti C per A. Oke, mohon maaf sekali lagi anak-anak. Untuk sisi miring pada sin itu salah ya, bukan C. Berarti ini harusnya A. Maaf. Wah, salah penulisan ini ya. Di sini miring, di sini C. Miringnya harusnya A. Oke, B per A. Untuk cos C per A untuk kasus ini. Ya, untuk kasus ini. Kalau gambarnya berbeda, tentu rumusnya berbeda. Tetapi yang perlu kalian ingat ini tadi ya, sin demi. Kemudian kalau cos gimana? Cos kita tulis sebagai sami. Ya, kosami. Nah, udah ingat kan? Nah, yang terakhir ya itu ada tangan. Tangan itu selanjutnya nanti kita tulis tan ya, karena sin dan kos itu 3 huruf ke depan, berarti tangan juga 3 huruf pertama atau 3 huruf depannya tan. Oke, tan itu didefinisikan dengan apa? Tan sudut B itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Nah, berarti untuk gambar ini sisi depannya adalah B, sisi sampingnya adalah C. Nah, untuk memudahkan pengingatan bagaimana? Ya, tan itu desa. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Iya.
Saya yakin ini sudah hafal ya untuk sin, cos, dan tan. Nah, selain 3 rumus rasio trigonometri dasar, nah selanjutnya saya akan memberikan sekalian kebalikan dari ketiga rasio trigonometri tersebut. Yang pertama adalah kebalikan dari sin atau sepersin. Kebalikan itu seper ya. Apa itu kebalikan sepersin? Kebalikan sepersin. Kebalikan sin atau sepersin itu sama dengan apa? Sama dengan kosekan. Cara mengingatnya ya, kalau yang depannya S, kebalikannya depannya C gitu ya. Sin, kosekan. Untuk memudahkan pengingatan aja. Oke ya. Selanjutnya nanti kita tulis CSC ya, biar kompak semua 3 huruf. Lupa nggak kos? Nah, karena huruf pertamanya 3 huruf pertamanya kos ya, nanti sama dengan kos, bingung kan? Nah, oke, CSC. Nah, selanjutnya kosekan, karena dia adalah kebalikan dari sin. Nah, kalau sin itu depan miring atau depan per miring, kebalikannya yaitu miring per depan. Miringnya adalah A, depannya adalah B. Ya. Saya yakin untuk kebalik 2 rumus kebalikan berikutnya, saya yakin kalian sudah bisa ya. Seperkos, hanya namanya saja mungkin yang kalian belum tahu. Seperkos itu adalah sekan. Nah, selanjutnya biasa kita tulis sek. Maka sek sudut B kebalikan dari kos. Kalau kos itu sami, berarti ini misa. Ya, atau kalau kita tulis dengan satu huruf, A per C. Dan yang terakhir, yang keenam, kebalikan dari tangan atau sepertangan. Itu sama dengan kotangan. Selanjutnya nanti kita tulis sebagai kot ya. Dan rumusnya adalah ya namanya kebalikan tangan. Kalau tangan itu desa atau depan per samping, ini berarti samping per depan. Atau kalau kita tulis dengan satu huruf berarti C per B. Nah, demikian anak-anak rumus-rumus dari rasio trigonometri, baik itu sin, cos, tangen, dan kebalikan dari ketiganya, yaitu yang pertama kosekan, sekan, dan kotangan. Mudah bukan? Nah, semoga dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan dapat membantu kalian untuk memahami ya, bagaimana rasio trigonometri. Terima kasih atas perhatian anak-anakku yang hebat dan luar biasa. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.